Shalom rekan-rekan yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh diberikan kesempatan bersama-sama untuk boleh beribadah kepada Tuhan kita melalui Redeemer Service GKI Makassar. Mari rekan yang kasih Tuhan, saya undang kita bagi berdiri bersama-sama. Kita mau mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Yang tak pernah berhenti dan tak pernah Tuhan meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih kami bersyukur sekali lagi ya Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami boleh dilayakkan untuk boleh menghampiri tahta-Mu yang kudus. Saat ini ya Tuhan kami akan beribadah bersama-sama. Bila setiap puji-pujian dan penyembahan kami untuk memuliakan nama Tuhan selalu. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Mari saudara kita memuji nama Tuhan dan menyembah Tuhan kita. Sebab Dia adalah Tuhan Allah yang benar. Bersama-sama dengan penuh sukacita, kita akan puji ini katakan, Kau gunung batu, keselamatan dan kota benteng pertahanan kehidupan kami. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Engkau menjamin hidupku, Engkau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari kita naikkan pujian ini sekali dengan penuh sukacita. Katakan, Kau gunung batu dan kota benteng keselamatanku. Kami tidak takut dan tidak goyah, sebab Tuhan bersama-sama dengan kita. Naikkan pujian ini sekali lagi. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku takut. Engkau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai, katakan bersama-sama, menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Dialah Tuhan kita, Allah yang semesta. Biarlah memuji dan memuliakan terus nama Tuhan kita. Dia adalah Allah yang benar dalam kehidupan kita. Walau badai menerpa dalam hidupku, kami tidak akan takut sebab Tuhan bersama-sama selalu dengan kita. Katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega,
bersama-sama semesta alam memuja. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, Engkau Tuhan yang benar. Kita bersyukur karena punya Allah yang selalu mengampuni dan mengampuni segala kesalahan kita. Mari saat ini kita datang kepada Tuhan. Kita mau datang mendekat kepada Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang berkuasa untuk mengampuni segala dosa kita. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi, katakan oleh kuasa darah-Mu yang mampu menyucikan kami. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita naikkan ini sebagai doa kita bersama-sama di depan Tuhan. Katakan pujian ini sekali lagi. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
bersyukur sekali lagi ya Tuhan. Hanya karena kuasa darah Tuhan yang mampu boleh menyucikan kami dan mampu untuk menebus segala kesalahan kami ya Tuhan. Kau tebus dosaku, kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Kita datang di hadapan Tuhan sekali lagi, membawa segala dosa kita. Tuhan, siapakah yang mau mengasihi kami begitu dalam, begitu rupa? Di tengah-tengah pengkhianatan, di tengah-tengah pengecutnya kami untuk setia kepada Tuhan, mengakui Tuhan. Tidak ada seorang pun Tuhan yang mau menyentuh kami, yang jijik, yang kotor, yang tegar tengkuk, yang sombong ini Tuhan, yang keras kepala ini Tuhan. Tidak ada orang yang mau begitu sabar Tuhan terhadap kami kecuali Engkau. Oh Tuhan, ampuni kami sekali lagi. Ampuni kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau Bapa yang baik. Engkau senantiasa Tuhan membuka tangan-Mu untuk kami kembali, dan kami ingin kembali sekali lagi pada hari ini Tuhan. Ampuni kami. Kami ingin mengalami sekali lagi anugerah-Mu, kasih-Mu yang besar yang tanpa syarat itu Tuhan. Kami tidak mau lagi kembali kepada kebiasaan dan dosa kami Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan. Meskipun kami melepaskannya, melonggarkannya, tetapi Engkau terus pegang tangan kami. Jangan biarkan kami berjalan sendirian. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur untuk pengampunan-Mu yang tanpa syarat itu. Amin. Bersama-sama dengan gereja di segala tempat dan di segala abad. Saudara, mari kita mengakui pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Rekan-rekan terkasih, dipersilakan duduk kembali. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Biar kita boleh dibentuk turut
dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, seperti bejana Tuhan. Tersungkurku di kakimu, tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Biar ini menjadi doa kami bersama-sama ya Tuhan. Kerinduan kami untuk memuliakan Tuhan. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Inilah menjadi kerinduan setiap hati kami ya Tuhan. Bila seluruh kehidupan kami, seluruh apa yang kami miliki ya Tuhan, bila untuk semua kemuliaan nama Tuhan saja. Ini doa kami, ini seruan kami Tuhan. Mari kita pujian ini sekali lagi, katakan bersama-sama. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu.
untuk memuliakan-Mu. Shalom teman-teman sekalian, kita bersyukur bisa bersama-sama kembali hari ini. Kita akan membahas tentang providensia Allah atau pemeliharaan Allah. Tapi sebelumnya, saudara mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan syukur Engkau adalah Allah pemelihara bagi kami. Kalau kami tiba pada hari ini, jam ini, detik ini Tuhan, itu semua adalah karena topangan dari Tuhan sendiri. Tuhan, biarlah Engkau sendiri sekali lagi yang menolong kami untuk kami boleh masuk ke dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kebenaran-kebenaran-Mu lah yang memimpin kami, sekali lagi yang menuntun kami Tuhan supaya kami boleh memiliki satu respons yang baik, respons yang taat di dalam kami mendengar penguraian firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudara, berbicara tentang pemeliharaan Allah, saudara, sebenarnya kita perlu memahami bahwa ada dua pemikiran dunia ini, saudara, tentang pemeliharaan dunia. Yang pertama, saudara, adalah pandangan yang menganggap bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini, saudara, itu adalah karena alam. Natural aja, dengan sendirinya, tidak ada Allah. Ya, itu pandangan yang mengeluarkan Allah, saudara, dari penyebab pertama atau penciptaan dan sebagainya atau keberadaan dunia ini. Tentu kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, kita tidak mempercayai hal ini. Kita masuk ke dalam pemahaman yang kedua, saudara, yaitu bahwa dunia ini ada karena Allah. Nah, saudara, di dalam pandangan teistik ini atau adanya Allah, ada dua pandangan juga, saudara. Ya betul ada Allah, tetapi Allah itu yang pertama ada yang berpendapat itu Allah pasif. Yang kedua Allah aktif. Allah pasif setelah mencipta lalu kemudian dibiarkan. Allah cuma menciptakan sistem dan berjalan dengan sendirinya. Ya mungkin mereka juga percaya Allah ada hikmat dan mengatur semuanya, ya udah. Tapi Allah tidak berintervensi. Tetapi saudara, kita tentu tidak menerima pandangan itu. Kita percaya bahwa Allah aktif di dalam dunia, ya di dalam kehidupan manusia. Roma 8 ayat 28 saudara bahkan berkata Allah itu bukan cuma aktif di dalam memelihara semua, tetapi juga Allah bekerja di dalam kehidupan anak-anaknya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Lalu kemudian saudara, bahkan dikatakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka itu juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa. Lalu orang yang ditentukan ini dipanggilnya. Dan orang yang dipanggil ini dibenarkan dan dimuliakan. Saudara, Allah kelihatan sekali Allah itu punya rencana dan punya keterlibatan di dalam kehidupan manusia. Nah, saudara-saudara bahkan di dalam ayat ini dikatakan saudara ada konsekuensi pemeliharaan Allah. Waktu seseorang dipilih oleh Allah, dia masuk menjadi keluarga Allah, maka saudara konsekuensi pemeliharaan Allah itu menjadi satu paket yang tidak bisa dilepaskan. Makanya kita percaya saudara bahwa orang yang diselamatkan di dalam Kristus, keselamatan itu gak hilang. Bagaimana hilang saudara? Allah yang maha kuasa saudara, begitu memilih kita, menentukan kita menjadi anak-anaknya, kita masuk di dalam keluarga Allah, gak ada yang bisa mengambil kita. Dan kemudian saudara di dalam ayat 31 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Iya, itu Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudara, di dalam pemilihan Tuhan terhadap kita sebagai anak-anaknya, saudara, kita kemudian dilingkupi, dilindungi, diproteksi, satu paket saudara, menjadi satu konsekuensi pemeliharaan Allah. Gak ada yang bisa merebut kita, gak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Kita dipelihara hari ini, nanti bahkan sampai kekekalan saudara. Allah jamin, kalau Allah yang jamin gak bakal salah saudara.
Lalu respon kita apa? Ya percaya kepada Tuhan. Kita bisa tenang di dalam pemeliharaan Allah. Di dalam Kristus, saudara, waktu kita percaya kepada Kristus dan kita berjalan bersama dengan Kristus, semakin serupa Kristus, kita menikmati semua kekayaan kasih karunia Allah itu, saudara, hari ini dan sampai di dalam kekekalan kita bisa tenang. Kristus cukup, Allah cukup bagi kita. Itu respons kita. Tapi mungkin saudara bilang begini, atau kita bertanya saudara, terus kenapa ada COVID? Terus kenapa ada gempa? Kenapa ada banjir? Kenapa kok orang Kristen dianiaya? Katanya anak Tuhan. Kenapa kok orang baik menderita? Kenapa kok saya nggak menikah dengan orang yang saya mau? Kenapa kok doaku tidak dijawab? Kenapa kok aku diselingkuhin? Padahal dia itu pelayan Tuhan, hamba Tuhan, keluarga Kristen. Kenapa kok mamaku meninggal? Kenapa kok aku pendek? Kenapa kok begini begitu, saudara? Saudara-saudara, kita perlu belajar tentang hal ini supaya kita firm, supaya kita kuat, supaya kita nggak sesat, saudara, supaya kita nggak kecewa. Di penghujung hari, saudara, kita kecewa sama Tuhan. Saudara, kita perlu belajar ada beberapa hal. Di dalam payung pemeliharaan Allah yang besar, saudara, kita perlu belajar ada 6 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah ketetapan Allah, yaitu decree Allah. Nanti sebenarnya ini akan dibahas juga, saudara, di dalam pembahasan seri katekismus singkat di dalam setiap Rabu. Dan saudara juga bisa googling, baca buku dan sebagainya. Tapi singkatnya begini, saudara. Di dalam ketetapan Allah, saudara, Allah itu menetapkan satu rencana. Dia punya blueprint, saudara. Waktu dia menciptakan dunia ini, menciptakan manusia, menciptakan saudara dan saya, memanggil saudara dan saya, dia itu sebenarnya, saudara, punya rencana yang besar. Yang gak bisa diubah. Dia punya saudara, gambaran yang kompleks, yang komplit, yang utuh tentang dunia ini. Direncanakan di dalam kekekalan sejak semula. Di dalam Efesus 1 ayat 9, sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya. Yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Rencana penebusan, saudara. Dia itu adalah satu ketetapan. Keselamatan di dalam Kristus itu adalah satu ketetapan. Roh Kudus yang menginspirasi Alkitab, yang menjaga Alkitab murni sampai hari ini. Itu adalah ketetapan Allah. Yang kedua, saudara, adalah kehendak Allah. Kehendak Allah dibagi 2, saudara. Kehendak Allah yang efektif, yaitu yang mengarahkan. Yang harus terjadi, misalnya saudara, mengontrol alam semesta. Menetapkan penguasa-penguasa, memilih orang untuk diselamatkan dan sebagainya. Nah, saudara, itu adalah mengarahkan kehendak Allah yang efektif. Yang kedua adalah, saudara, permisif. Kehendak Allah yang permisif, atau kalau kita suka bilang dibiarkan, ya, maksudnya diizinkan, sebenarnya bukan dibiarkan, tapi diizinkan, bisa terjadi. Ya, saudara, Allah mengizinkan kejatuhan dan dosa. Tapi apakah Allah yang menetapkan? Tidak. Tetapi Allah mengizinkan, dia menciptakan manusia bisa berdosa dan bisa tidak berdosa. Tapi dia mengizinkan manusia di dalam kehendaknya memilih untuk jatuh di dalam dosa. Karena dia tidak mau menciptakan manusia sebagai robot. Bisa diizinkan untuk jatuh. Tetapi saudara, Tuhan bukan pencipta dosa. Ya, perbuatan-perbuatan dosa itu, saudara, tetapi tidak akan menggagalkan rencana Allah yang besar itu. Untuk menyatakan kasih-Nya. Untuk menebus manusia, untuk berkomunikasi dengan manusia, untuk menyatakan pemeliharaan karunia dan anugerahnya kepada manusia. Enggak akan. Tapi ada banyak hal dia izinkan terjadi. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, saudara, adalah intervensi Allah. Nah, saudara, intervensi ini sebenarnya, saudara, itu juga menunjukkan pemeliharaan Allah. Misalnya, orang Israel yang dikejar-kejar itu, ya saudara, sama tentara Mesir. Ya ada laut, tapi Allah memelihara orang Israel. Ya tentu saja karena ada maksud rencana Allah yang besar, tapi pada waktu itu Allah memelihara orang Israel dengan berintervensi. Bagaimana caranya? Ya membuka laut itu, saudara, supaya orang Israel masuk lewat, bisa nyebrang di tanah yang kering. Allah berintervensi. Hukum alam
yang harusnya nggak ada tuh ya air laut bisa terbelah kayak begitu saudara. Atau mungkin ada fakta-fakta atau catatan sejarah laut itu bisa ada yang terbelah karena angin yang begitu besar. Ya apapun, tetapi waktunya pas karena Allah berintervensi. Ya waktu Yesus meredakan angin ribut, ya Allah berintervensi. Begitu badai saudara berhenti. Tidak selalu saudara kita hujan terus, banjir terus. Allah tidak selalu intervensi meredakan angin. Memberhentikan gempa. Ya, peristiwa-peristiwa itu terjadi saudara. Itu yang keempat, yaitu apa saudara? Natural law. Ya, jadi sebenarnya itu hukum alam. Allah memang menciptakan semua dengan hukum alam saudara. Ada hukum alamnya saudara. Tanaman tumbuh, ditanam tumbuh, nggak ditanam ya nggak tumbuh. Tabur tuai, ya kamu nabur ya kamu nuai, itu hukum alam aja. Ya kita betul bisa bilang, aduh terima kasih Tuhan kau menumbuhkan. Ya betul Tuhan memang memberikan, tapi kalau kamu nggak tabur ya nggak bisa apa-apa juga. Karena ada sistem di alam ini yang kalau kamu tabur benihnya baru tumbuh. Itu hukum alam saudara. Tuhan biarkan, kadang-kadang ada virus yang merajalela. Ada angin yang besar. Ada salju yang ekstrim dan sebagainya. Saudara itu ada hukum alam. Kita nggak tahu saudara Allah atur bagaimana di belahan dunia ini itu melakukan keseimbangan dan sebagainya. Tetapi pemeliharaan Allah juga mencakup saudara hukum alam itu. Lalu yang kelima saudara yaitu kehendak bebas manusia. Yaitu free will. Nah ini yang kita sering lihat ya saudara. Kita suka bilang saudara, aduh kenapa sih kok Allah kok membiarkan ini, membiarkan itu. Tapi jangan salah saudara, mungkin itu sebenarnya juga itu ada kehendak bebas kita. Waktu kita memakai kehendak bebas kita saudara, dengan salah atau dengan benar saudara, Allah tetap memelihara. Tapi kadang-kadang ada kehendak bebas manusia saudara yang terjadi di situ. Tadi saya lewat di perempatan jalan nih saudara ya. Ada pengemis. Itu anak-anak mungkin kelas 4, kelas 5 SD ya. Dia gendong bayi, gendong anak kecil saudara. Rasanya itu bayi mungkin baru 4-5 bulan kali ya, saya kurang jelas gitu. Tapi masih bayi, tangannya kurus, kakinya kurus, kepalanya gede. Dan ditutup begitu ya saudara ya, pakai kain begitu. Lalu kemudian saudara, saya lihat itu gimana sih? Dan dia bawa bayi itu udah kayak bawa, maaf ya saudara, bawa kucing saudara. Kayak bawa barang gitu. Udah jadi komoditi. Dan dia pamer-pamerin ke mobil-mobil begitu saudara. Untuk cuma cari uang. Saudara ini ada kehendak bebas. Bukan salah Allah. Kok Allah gak memelihara? Kok kayak begitu? Karena emang ada kehendak bebas saudara. Manusia diberikan kehendak bebas. Tapi ada orang-orang lain saudara yang juga memiliki kehendak bebas saudara. Untuk apa? Untuk memelihara. Ada pemerintah untuk membuat satu aturan saudara memelihara anak-anak terlantar. Pengemis dan sebagainya. Saudara di kehendak bebas ini saudara adalah satu juga pemeliharaan Allah. Oh ya kalau begitu saya pakai kehendak bebas saya sembarangan dong. Ya, gak usah ini ya, gak usah ngapa-ngapain dong kalau begitu. Enggak saudara. Sebenarnya kehendak bebas kita, apalagi khususnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kehendak bebas kita ini harus ditaklukkan di bawah kehendak Allah. Di bawah rencana Allah. Di bawah kebaikan Allah, saudara. Di bawah tuntunan Allah. Misalnya, saudara, mencari pekerjaan. Gimana ya saya tahu pekerjaan ini atau pekerjaan itu ya? Oh ya udah saya berdoa deh, kan Tuhan pelihara. Saya nggak kerja deh. Ya saya berdoa aja supaya Tuhan pimpin saya bisa makan. Gak bisa saudara. Kita tetap harus punya memanfaatkan kehendak bebas kita saudara mencari pekerjaan. Sebelum mencari pekerjaan kita memilih universitas, sekolah, fakultas apa yang cocok dengan kita. Ya kita bisa berdoa saudara. Tetapi kita juga punya kehendak bebas untuk mengenali, untuk menyelidiki ini karunia apa yang Tuhan beri, talenta apa yang Tuhan beri kepada kita. Sampai kita juga akhirnya memilih sekolah-sekolah yang sebenarnya bukan cuman kita berbakat tapi kita juga senang. Tapi bukan cuman kita senang tapi kita juga berbakat.
Dan saudara, itu ada kehendak bebas yang Tuhan pakai untuk menyatakan pemeliharaannya kepada kita. Dan saudara, di dalam kehendak bebas inilah sebagai anak-anak Tuhan, saudara, terlihat kedewasaan kita. Di dalam memilih pasangan. Aduh Tuhan, kenapa saya kok putus ya? Kenapa kok saya cerai? Ya, saudara, kenapa? Karena kita menggunakan kehendak bebas kita di dalam hal yang gak peka. Kita lebih mau kehendak bebas kita yang menentukan pacar saya, pacar kita. Kita gak peduli dengan prinsip-prinsip yang Tuhan berikan. Ya, yang penting ganteng, kaya, gak apa-apalah. Ya Kristen-Kristen sedikit, yang penting ke gereja. Yang penting pemberkatannya Kristen kan. Dia mau kan ke gereja, dia mau ikut agama saya. Engkau tidak peduli apa maksud rencana Tuhan terhadap pernikahan. Akhirnya karena dia cakep, dia seksi, ya dia ganteng, dia kaya, ya udah mau jadi Kristen, ya udah menikah. Akhirnya di dalam pernikahan berantakan. Dan akhirnya menyalahkan Tuhan. Ya Tuhan kemana? Tetapi saudara, di dalam kesalahan itu pun Tuhan tetap memelihara kamu. Kamu diberi kekuatan untuk mengerjakan pernikahan itu. Kamu mengakui kesalahanmu dulu menentukan. Dan sekarang apa yang dipersatukan manusia nggak bisa lagi diceraikan. Maka engkau harus setia di situ. Engkau harus ikut firman Tuhan. Engkau menjadi istri atau suami yang mengerjakan pernikahanmu di tengah-tengah kesulitan, air mata dan sebagainya. Tapi engkau menyerahkan kehendak bebasmu untuk bercerai, enggak jadi. Saya menyerahkan kehendak bebas saya untuk taat kepada Tuhan. Bahwa inilah pernikahan yang Tuhan mau saya kerjakan. Yang Tuhan mau saya menjadi dewasa di situ. Melahirkan anak-anak yang mencintai Tuhan. Menolong saya untuk lebih bergantung. Mengeluarkan karakter-karakter ilahi atau karakter-karakter Kristus melalui pernikahan ini. Mungkin pasanganmu kemudian dimenangkan dan kalian menjadi pasangan yang sangat efektif di dalam tangan Tuhan. Saudara, di dalam kehendak bebas inilah Tuhan memelihara kita. Kita mengikut Tuhan. Saudara, mengikut Kristus, saudara, itu masuk ke dalam satu pemahaman-pemahaman, kebenaran-kebenaran yang kadang-kadang unknown, saudara. Yang kita nggak tahu, ini apa ya? Kadang-kadang kita mengikut Tuhan, saudara, kita banyak tanyanya daripada menjawabnya. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan kita, tetapi kemudian kita lihat, kok pertanyaan kita berubah. Dulu kita nanya, kenapa sih kayak gini? Tapi kemudian pertanyaan kita, Tuhan, apa maksud Tuhan saya ada di sini? Lalu kemudian kita berubah lagi pertanyaannya, Tuhan, apakah ini sebenarnya yang harus saya kerjakan? Lalu kita kemudian tanya lagi, ternyata saudara di dalam proses itu saudara memang kita terus bertanya. Pertanyaan itu menjadi satu pertanyaan-pertanyaan yang kita lihat Allah menopang, memelihara, membentuk, memproses kita. Gak mau mengampuni, tapi kemudian kita masuk. Sebagai murid Kristus kita mengampuni. Allah memelihara kita. Waktu kita mengambil ketaatan untuk mengampuni. Untuk bekerja sama dengan orang-orang yang sulit. Tapi Allah memelihara kita. Kita berkehendak untuk taat kepada Tuhan. Yang keenam saudara. Yaitu intervensi Allah. Dalam pemeliharaannya ada intervensi, bukan intervensi Allah, intervensi iblis. Ya saudara, kalau kita lihat kenapa kok Ayub menderita, kenapa orang Kristen menderita, kok misioneri yang baik itu kok dibunuh, kepalanya dipotong, kok Yohanes itu dipenggal, Stefanus mati di rajam batu, tuh Yesus disalib dan sebagainya. Saudara, kalau kita lihat kasusnya Ayub aja, emang benar saudara, di dalam dunia Allah ini ada intervensi iblis. Iblis dibiarkan sejenak saudara untuk terlibat, diberikan kuasa. Walaupun kuasanya gak maha kuasa, tapi kuasanya cukup menghancurkan saudara. Ada intervensi iblis saudara di dalam itu dan Tuhan izinkan. Tapi pada waktunya saudara semuanya itu dipulihkan. Kita tidak menafikan saudara. Ada orang-orang Kristen yang kewalahan saudara dikerjain sama iblis. Karena di dalam dunia ini saudara kita ini sebenarnya melakukan peperangan rohani. Musuh kita bukan saudara-saudara kita. Musuh kita adalah kuasa-kuasa kegelapan. Entah bagaimana saudara kita gak bisa rukun. Entah bagaimana kita gak bisa damai. Entah bagaimana kita menjadi saingan. Kita iri hati. Kita dendam, kita dengki saudara dan sebagainya. Jadi itu bukan cuma sekedar kita. Tetapi ada iblis yang masuk di dalam relasi di antara kita.
Tetapi apakah Allah berdiam diri? Kita bisa memberikan ruang kepada Allah, bergumul dengan Allah, menaruh manusia lama kita, tidak membiarkan mempersempit ruang si iblis untuk bekerja. Kita ambil bagian-bagian kita untuk mengerjakan, mengusahakan damai sepenuhnya, mengusahakan keadilan sepenuhnya, mengusahakan kesejahteraan semaksimal mungkin. Sudah 6 hal ini sebenarnya adalah tentang pemeliharaan Allah. Kalau kita mengetahui semua ini, saudara, kita bisa tenang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberi kami firman-Mu, sehingga kami boleh tenang. Penyataan-penyataanmu Tuhan sempurna, sehingga kami boleh firm. Kami tidak lagi menjadi orang bodoh yang terombang-ambing, tapi kami boleh menjadi orang yang cerdas, orang yang berhikmat, orang yang tenang, orang yang tahu siapa Tuhan dan siapa kami. Kami mengambil bagian-bagian kami Tuhan, mengerjakan bagian-bagian kami. Dan Tuhan memberkati, dan Tuhan memelihara sampai pada titik akhir kehidupan kami. Tuhan, kalau kami masih bernafas Tuhan, biarlah kami menyerahkannya kepada Tuhan. Kami melihat segala sesuatu yang terjadi, ada rencana Tuhan. Engkau bukan Allah yang senang merencanakan yang jahat. Engkau bukan Allah yang mau mempermainkan kami. Engkau bukan Allah yang senang menghukum kami Tuhan. Tetapi Engkau Allah yang membawa kami ke dalam kemuliaan-Mu. Supaya kami semakin serupa dengan Tuhan. Sehingga kemuliaan-Mu nyata di dalam dan melalui hidup kami. Cara kami berpikir, cara kami berkata-kata Tuhan terus menerus dimurnikan sebagai wujud pemeliharaan Tuhan melalui dan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sungguh kita mengucap syukur kalau hari ini kita boleh kembali lagi di dalam kebaktian Redeemer Service. Kita sungguh mengucap syukur kalau minggu lalu sempat kita tidak ada satu kali kebaktian Redeemer Service, hari ini kita boleh mengadakan kembali. Minggu depan kebaktian kita akan adakan 2 kali, yaitu KU1 pukul 7.30 dan Redeemer Service pukul 10 pagi. Teman-teman ingatkan teman-teman yang lain supaya juga boleh mengikuti Redeemer Service. Rabu depan kita akan mengadakan kebaktian doa secara live streaming. Saya sangat merindukan teman-teman boleh mengikuti kebaktian doa secara live streaming ini pukul 7:30 malam. Teman-teman, topik-topik yang kita bahas sangat indah sekali. Kita akan membahas dari katekismus singkat Westminster. Ini katekismus yang sangat baik sekali untuk kita boleh mengerti akan ajaran-ajaran dari firman Tuhan. Karena itu mari teman-teman kita mengikutinya. Untuk perjamuan kudus, teman-teman, kita tanggal 7 Februari akan mengadakan perjamuan kudus ya, pukul 7.30 dan pukul 10 pagi. Jadi kita Redeemer Service ada perjamuan kudus. Teman-teman tolong daftarkan diri ke tata usaha dan nanti roti dan anggur dapat diambil tanggal 4 sampai 6 Februari, yaitu hari Kamis sampai hari Sabtu, pukul 1 siang sampai pukul 7 malam. Untuk berita pernikahan akan diteguhkan dalam pemberkatan pernikahan di GKY Jemaat Makassar, yaitu Saudara Johan Kondana Kong dan Saudari Lili Santosa pada hari Minggu 21 Februari 2021 pukul 13.30 WITA. Jadi jika ada sanggahan dapat memberitahukan ke majelis secara tertulis di dalam waktu 2 minggu berturut-turut ini. Untuk kelas katekisasi periode 1 tahun 2021 akan segera dimulai, yaitu pada hari Minggu 7 Februari pukul 16.30 WITA. Bagi teman-teman yang mau dibaptis atau disidi, dapat teman-teman segera mendaftarkan diri kepada staf tata usaha gereja kita. Teman-teman, dari Subbidang Pemerhati dan Perkunjungan Jemaat, mulai nanti tanggal 7 Februari, yaitu minggu depan, setelah KU1 itu akan mengadakan pertemuan secara online via Zoom. Jadi setelah kebaktian kita ada mengadakan pertemuan secara Zoom
teman-teman bisa mengikutinya. Jadi ini memang untuk jemaat supaya apa? Supaya kita bisa saling menyapa satu dengan yang lain. Dan mungkin ada hal-hal yang tidak dimengerti dari firman Tuhan, boleh ditanyakan kepada hamba Tuhan yang berkhotbah. Juga kita boleh saling mendoakan di situ. Maka teman-teman boleh mengikuti di dalam nanti pertemuan melalui Zoom untuk jemaat. Tanggal 14 Februari 2021 ini kita akan mengadakan kebaktian Imlek. Karena itu teman-teman ajak nanti orang tua ya yang selama ini mungkin belum ke gereja untuk boleh mengikuti kebaktian kita ya, supaya mereka boleh mendengarkan berita Injil dan supaya mereka boleh percaya kepada Tuhan. Kita rindukan, kita berdoa, bawa keluarga-keluarga kita yang belum untuk mengikutinya, tentu saja bukan datang ke gereja tetapi mengikutinya secara online ya. Dari Komisi Anak juga akan merayakan Imlek pada hari Minggu, jadi hari yang sama tanggal 14, Komisi Anak akan mengadakan perayaan Imlek itu pukul 10 pagi ya. Ini dapat dilihat melalui Zoom dan YouTube GKY Makassar. Berkaitan dengan pemilihan majelis atau pemilihan penatua nanti tanggal 11 April, kami terus menghimbau teman-teman untuk segera mendaftarkan diri melalui website yang ada ya, yaitu member.gkymakassar.org ya, member.gkymakassar.org. Teman-teman nanti klik di situ, jangan login tetapi verify here ya, verify here, dan kemudian nanti teman masukkan data, nama, email dan nomor HP. Tapi kalau enggak punya email enggak apa-apa, nama dan nomor HP saja. Diharapkan teman-teman ini cepat karena kita nanti batas waktunya akhir Februari ya, supaya kemudian berapa jumlah kertas yang dibutuhkan, berapa orang yang ikut, karena ini berkaitan dengan masa pandemi, itu kita terpaksa melakukannya seperti ini. Karena itu teman-teman mohon untuk perhatian dan tolong segera daftar. Kalau teman-teman sangat kesulitan mendaftarkan secara online, teman-teman bisa minta kepada tata usaha formulir untuk teman-teman isi, tentunya itu nanti teman-teman milihnya melalui kertas fisik ya, nanti kertas itu akan dikirimkan atau teman-teman ambil di gereja dan kemudian nanti pada tanggal 11 April itu nanti dikirim ke gereja sebelum pukul 8 malam. Jadi ini yang teman-teman tolong bersama-sama kita supaya terlibat di dalam pemilihan majelis kita. Demikian teman-teman yang perlu kita perhatikan bersama dari warta gereja kita. Sebagai umat Israel yang sejati, Allah berkenan atas korban persembahan yang keluar dari kasih dan ucapan syukur. Mari sama-sama kita berikan persembahan kita dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Sama-sama kita katakan, ku beri yang terbaik hanya untuk Tuhan. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri melebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan, terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu, dan hidupku bersinar bagi-Mu.
yang terbaik. Kasih yang telah kau beri Melebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Mari rekan-rekan yang terkasih, masih dengan penuh sukacita, kita bertepuk tangan, kita naikkan pujian ini. Saya undang rekan-rekan sekalian, mari kita bangkit berdiri. Sekali lagi sama-sama kita katakan. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu. hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Terima kasih juga untuk kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami untuk memberikan sebagian kecil yang kami miliki. Biarlah persembahan yang telah kami berikan ini dapat Engkau pakai untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami serahkan kelanjutan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita menutup ibadah kita pada hari ini. Katakan besar anugerah. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, sekali lagi katakan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar
Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Teman-teman, terimalah berkat dari Allah Tritunggal, kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah yang begitu ajaib dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, persekutuan dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai teman-teman sekalian dimanapun engkau berada, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk saat teduh, dan bagi teman-teman yang belum menyelesaikan persembahan dapat menyelesaikannya.